Kejadian tragis yang menimpa Raisa telah mengguncang seluruh suasana pensi di Tinta Persada. Setelah tertimpa lampu panggung akibat sabotase keji dari anak buah Ormis yang menyamar sebagai kru pensi, Raisa langsung dilarikan ke rumah sakit dalam keadaan tidak sadarkan diri. Tim medis kala itu bergerak cepat, namun luka yang diderita cukup parah, bukan hanya memar. Di sini, Raisa mengalami pendarahan yang potensi cedera tulang yang membuat para dokter memutuskan bahwa Raisa harus segera menjalani operasi darurat. Di ruang tunggu rumah sakit, Mohan tertunduk diam dengan kepala tertunduk. Kedua tangannya menggenggam kuat, gemetar oleh emosi yang tak terbendung. Rasa bersalah menghantamnya bertubi-tubi. Bagi Mohan, Raisa bukan sekedar teman atau anggota komunitas sekolah. Raisa adalah orang yang berarti, orang yang selalu ada untuknya, dan rela menjadi tameng atas semua masalah yang dihadapinya saat ini. Namun kini Raisa harus terbaring tak berdaya karena keputusan nekatnya untuk melawan Ormis dan tampil di atas panggung bersama Six Play Band. Amarah Mohan terhadap Ormis, terutama kepada Matthew, meledak diam-diam. Ia menggetarkan giginya, menahan gejolak di dadanya. Tidak hanya karena Raisa menjadi korban, tetapi karena mereka telah menyentuh garis batas, menyakiti orang yang ia sayangi. Kini dendam yang tertanam dalam hati Mohan tidak lagi sekedar tentang pembangkangan. Ini adalah urusan pribadi. Ormis telah melangkah terlalu jauh bagi Mohan. Mohan menatap ke arah ruang operasi, matanya basah namun menyala oleh tekad. Ia bersumpah dalam hatinya, jika Raisa tidak selamat, maka di sini ia tidak akan tinggal diam. Ia akan memastikan tidak ada lagi yang disakiti oleh kelompok keji itu. Apapun resikonya, Mohan siap membayar, bahkan jika itu berarti mempertaruhkan dirinya sendiri. Raisa telah menjadi korban dari peperangan yang belum selesai, dan Mohan kini tahu ia harus mengakhiri semuanya, sekali untuk selamanya. Rasa bersalah begitu sangat dalam di diri Mohan. Pandangannya kosong menatap lantai, jari-jarinya tertungku kuat, seakan ia ingin meredam gejolak batin yang mendidih. Di sini Pak Hari dengan wajah tegas dan mata mengisyaratkan kekecewaan bercampur kepedihan. Di sini berdiri tak jauh dari Mohan dan mengajak Mohan berbicara. Ia sudah ada di sana sejak Raisa masuk ke ruang operasi. Langkahnya pelan mendekati Mohan. Di sini suasana menjadi berat. Bukan hanya karena kabar tentang Raisa, tapi karena kebenaran yang tak bisa lagi disangkal. Di sini Pak Hari bicara dan mengingatkan Mohan tentang peringatan yang pernah ia berikan kepada Mohan untuk tidak tampil di acara pensi, karena Ormis telah mengatakan kepada sebelumnya tentang resiko yang bisa menghantam siapa saja, termasuk orang-orang yang tak bersalah di sekeliling Mohan. Pak Hari juga tak pernah melarang Mohan untuk bermimpi atau tampil, tapi ia tahu permainan ini terlalu berbahaya jika disikapi dengan emosi dan keberanian buta. Kini kenyataan sudah di depan mata. Raisa, gadis yang ceria yang begitu dicintai banyak orang, kini terbaring lemah di ruang operasi dengan luka parah di bagian kepala. Para dokter belum bisa menjanjikan apapun. Harapan hidupnya sangat kecil, dan jika pun selamat, kemungkinan besar ada dampak permanen pada ingatan atau fungsi motoriknya. Mohan hanya bisa menunduk semakin dalam. Setiap kata yang dikeluarkan Pak Hari bagaikan palu yang menghantam dadanya. Ia tahu Pak Hari tidak sedang menyalahkan. Ia hanya menunjukkan fakta yang pahit. Dan yang lebih menyakitkan adalah semua ini mungkin bisa dicegah jika Mohan mendengarnya lebih awal. Pak Hari menatap Mohan dalam-dalam, tak bisa berkata apa-apa. Tapi di balik ketegasannya itu, ada rasa kasihan. Ia tahu Mohan masih muda dan idealis. Namun dunia tempat mereka berdiri sekarang terlalu keras untuk sekedar idealisme semata. Dan kini, dengan nyawa Raisa yang dipertaruhkan, Mohan harus belajar bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi, kadang tak bisa ditebus dengan penyesalan. Di tengah suasana rumah sakit yang dipenuhi kecemasan dan rasa bersalah, Mohan duduk terpaku di sana, matanya merah dan sembab. Tapi di balik kesedihannya, ada bara yang mulai menyala. Kesedihannya perlahan berubah menjadi kemarahan yang terpendam. Ia sudah cukup lama menahan, sudah cukup diam. Namun Raisa di sini tengah berjuang antara hidup dan mati di ruang operasi, dan Mohan merasa inilah titik balik.
bukan untuk menyerah, bukan juga untuk bersembunyi, melainkan untuk melawan dengan segenap jiwa. Bahkan nyawanya pun sekalipun ia rela agar semuanya tidak aman dan terkendali. Bagi Mohan, jika Raisa tidak selamat, maka tidak ada lagi yang perlu ditakutkan. Tak ada lagi alasan untuk bersabar menghadapi kejahatan Ormis. Ini ia sadar, Ormis bukan hanya ancaman bagi dirinya, tapi bagi semua orang yang ia sayangi. Catalina, Akila, teman-teman Six Play, bahkan para siswa dan guru tinta persada, semua bisa jadi korban karena Mohan. Mohan tahu Ormis atau Matthew tak akan berhenti. Teror mereka akan terus berlanjut jika tidak ada yang cukup gila untuk menghentikannya. Dan jika tidak ada orang lain, maka biarlah dia yang menjadi pelawannya. Dia yang menjadi garda terakhir, meski itu berarti harus membayar dengan nyawanya sendiri. Di sini Dani, ayah Raisa, adalah orang yang tegas yang selama ini selalu menjaga keluarganya dari berbagai ancaman. Ia tahu bahwa keterlibatannya Mohan dalam konflik dengan Ormis bukanlah perkara yang kecil, apalagi ketika anaknya, Raisa, mulai terlibat terlalu jauh karena kedekatannya dengan Mohan. Itulah sebabnya sejak awal acara pensi, Dani tidak pernah lepas mengawasi Raisa dari dekat. Ia berjaga, waspada diam-diam setiap bertindak jika ada bahaya. Namun strategi Ormis jauh lebih licik dan terencana. Mereka tahu bahwa menjatuhkan Mohan dan memukulnya dari sisi emosional, maka Raisa dan keluarga adalah titik lemah. Dani menerima informasi bahwa putri sulungnya, yaitu Catalina, telah ditemukan disekap oleh Matthew. Tanpa ragu ia pergi mengejar jejak itu. Naluri seorang ayah mengalah semua logika dan strategi. Ia tidak bisa membiarkan anaknya lain menderita. Tapi justru kepergiannya adalah bagian dari permainan besar yang dijalankan oleh Matthew. Saat Dani meninggalkan lokasi pensi untuk menyelamatkan Catalina, itulah saat yang dimanfaatkan oleh Ormis. Mereka melancarkan serangan dengan menjatuhkan lampu panggung yang akhirnya menimpa Raisa. Dani yang menerima kabar itu seketika diliput oleh rasa bersalah yang sangat dalam. Ia tertipu. Ia meninggalkan Raisa saat bahaya justru sedang mendekat. Kini di rumah sakit Dani merasa hancur. Anak pertamanya disekap dan anak keduanya Raisa terbaring tak sadarkan diri dengan nyawa di ujung tanduk. Kesedihan berubah menjadi kemarahan yang mendalam, dan arah kemarahan itu tertuju kepada satu orang, yaitu Mohan. Bagi Dani, semua ini bermula karena keterlibatan Mohan dengan Ormis. Andai saja Mohan tidak nekat melawan, andai saja juga tidak kembali ke pensi, maka Raisa tidak akan menjadi korban. Dani menyalahkan Mohan karena konflik pribadi anak itu telah menyeret orang-orang yang tak bersalah ke dalam jurang berbahaya. Di tengah kacauan emosi, Dani mulai mempertanyakan apakah semua ini sepadan dengan aksi nekat Mohan di atas panggung, ataukah justru semua itu hanya menjadi undangan bagi kehancuran yang lebih besar. Kini penyesalan Dani datang terlambat karena Raisa saat ini terus berjuang di meja operasi, dan Dani hanya bisa berharap semoga Tuhan masih memberinya kesempatan kedua untuk memperbaiki semuanya. Sementara itu di sini Harry duduk diam di ruang tunggu di rumah sakit, tatapannya kosong menatap layar laptop di pangkuannya yang terus menampilkan rekaman CCTV dari acara pensi. Ia memutar ulang detik demi detik sebelum lampu panggung jatuh menimpa Raisa, mencoba menganalisa setiap gerak kru yang setiap sudut yang terekam. Bagi seorang hacker sekaligus sahabat dekat Raisa, Harry merasa terpukul dengan penuh penyesalan. Ia telah melakukan segalanya, menjaga sistem keamanan, memantau CCTV sepanjang acara, bahkan menyusun strategi pengamanan bersama Fatah. Namun kejadian itu tetap terjadi, penyesalan dalam membalut hatinya. Baginya, ini bukan sekedar kelalaian teknis. Ini adalah kegagalan sebagai sahabat yang seharusnya bisa menjaga lebih baik. Harry tahu ini bukanlah kecelakaan biasa. Insting dan data yang ia miliki menunjukkan bahwa serangan itu dirancang dengan rapi. Ada pihak yang menyusup sebagai kru acara, menyamar, dan memanfaatkan celah kecil ketika semua orang lengah. Dan Harry, yang seharusnya paling awas terhadap hal semacam ini, gagal mencegahnya. Dalam diamnya Harry menggenggam erat laptopnya, matanya merah karena tidak bisa tidur semalaman. Di sini Harry akan menyelidiki semuanya apa yang sebenarnya terjadi, dan ia merasa ini ada hubungannya dengan Ormis, orang yang selalu mengawasi Mohan. Di sisi lain juga di sini Akila bersama teman semuanya
Zara, Zolina, Kiara, dan lain-lain semuanya terus berada di rumah sakit untuk memastikan jika Raisa baik-baik saja. Akan tetapi di sini mereka semua dibuat sangat menangis dan semua sangat khawatir karena di sini Raisa langsung dilarikan ke meja operasi karena luka yang begitu berat. Mereka pun sambil berdoa berharap agar Raisa baik-baik saja. Akan tetapi di sini Akilat bahkan tidak mau pulang ke rumah karena di sini ia sangat khawatir sekali dengan keadaan Raisa, sahabatnya.